Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, baik nanti yang akan didengar melalui YouTube maupun yang hadir langsung di Zoom ini. Pemahaman firman Tuhan malam hari ini akan dibawakan oleh Pastor Dr. Roni Worang. Beliau akan membawakan topik kepemimpinan gereja apostolik profetik. Waktu kami serahkan kepada hambanya, Pastor Roni Worang. Silakan, Pastor. Terima kasih, Ibu Ayu. Shalom semuanya. Tapi saya katakan tadi, firman Tuhan itu ditulis dalam konteks Yahudi atau dalam konteks gereja mula-mula. Kedua, saya mohon maaf karena sebenarnya dari pekan lalu ya, kalau tidak salah Ibu Ayu, itu jadwal sudah dijadwalkan ke saya, tetapi karena saya harus berbagi kegiatan, baik kegiatan pastoral di gereja, di jemaat, maupun di marketplace saat ini, itu sehingga saya tiba-tiba batal dan saya minta untuk ditunda pada hari ini. Nah, karena itu untuk tidak membuang waktu lebih panjang lagi, saya akan segera masuk kembali di dalam pembahasan kita. Saya masih ada dalam pembahasan kita bulan yang lalu, yaitu tentang yang Ibu Ayu sudah katakan tentang kepemimpinan gereja apostolik profetik. Saya sadari bahwa saya tidak memberikan definisi apa itu kepemimpinan gereja apostolik profetik. Karena saya tahu dua hal. Pertama, ini adalah istilah lama. Kepemimpinan apostolik profetik ini merupakan tentunya kepemimpinan gereja atau kepemimpinan maksud saya church leadership atau Christian leadership punya pokok bahasan, ya. Dan yang kedua dalam lingkungan gereja-gereja apostolik profetik, dalam gereja-gereja karismatik khususnya, istilah kepemimpinan apostolik profetik itu sebenarnya istilah lama. Kalau tidak salah sudah hampir 1 dekade yang lalu, ya, sudah hampir 1 dekade yang lalu. Itu menjadi pokok bahasan. Lalu yang ketiga juga argumentasi bahwa saya tidak memberikan definisi lagi, itu karena sebenarnya dengan melihat kamu saja, teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung menemukan arti kepemimpinan apostolik profetik ini. Tidak perlu ngejelimet, tidak perlu istilahnya tidak perlu terlalu sulit untuk ini ya, untuk ditelaah, karena melihat arti kata saja sudah tahu apostolik itu artinya kerasulan, profetik itu kenabian. Jadi kepemimpinan gereja yang dipimpin oleh orang-orang yang berstatus, bukan berprofesi ya, berstatus sebagai apostolik, dengan orang-orang yang berstatus sebagai profetik atau nabi. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara akan bertanya-tanya, masih adakah rasul dan nabi di gereja masa kini? Kalau yang berjabatan rasul dan nabi tidak ada. Tetapi yang punya karunia dan melakukan karunia itu masih ada sampai hari ini. Orang-orang yang punya karunia kerasulan, karunia kenabian itu masih ada. Ya, tidak usah kita ambil contoh yang luar negeri dulu. Kita coba ambil contoh yang dalam negeri. Ya, yang dalam negeri itu kita kenal, misalnya ada Memensen, itu dikatakan rasul Batak. Rasulnya orang Batak. Lalu kemudian di Maluku ada yang dikenal dengan Yosef Kam. Itu dikatakan rasulnya Ambon. Di Minahasa ada Riddle and Squash yang dikenal sebagai rasul Minahasa. Itu ya. Jadi tidak menyalahi sebenarnya pemakaian apostolik. Di luar negeri banyak yang apostol-apostol ya. Ambil contoh yang baru-baru itu dikenal Peter Wagner. Oke, walaupun dari seorang Injili tetapi kemudian dia pindah haluan menjadi seorang karismatik dan dia dianggap sebagai rasul ya, itu. Dan banyak lagi sebenarnya, Benny Hinn dan
beberapa orang lain. Demikian juga dengan profetik. Oke, demikian juga dengan profetik. Pokoknya ada sebenarnya kalau jabatan nabi dan rasul hampir tidak ada di gereja-gereja. Tetapi kalau penggunaan karunia-karunia itu di belahan dunia termasuk di Indonesia itu masih ada. Nah, itu itu sedikit penjelasan saya mengapa ini saya tidak jelaskan kembali apa itu kepemimpinan apostolik profetik. Dari arti kata saja teman-teman atau Bapak Ibu boleh memahami akan kepemimpin yang seperti ini. Nah, pada intinya sebenarnya kepemimpinan apostolik profetik itu adalah pemimpin gereja ini dalam menghadapi tantangan zaman sekarang itu akan membawa berita Injil atau berita Tuhan seperti apa. Bagaimana pemimpin-pemimpin gereja menjawab kebutuhan dan tantangan pelayanan pada hari ini. Nah, itu intinya daripada permasalahan yang dihadapi oleh kepemimpinan gereja apostolik profetik. Nah, minggu lalu kita sudah melihat nats bacaan di dalam Matius 16 ayat 18 dan 19. Di sana dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saya tidak akan mengulas ayat ini lebih mendalam, maksud saya secara mendalam sekali, tetapi mari kita coba melihat di atas batu karang ini anak kalimat ya, anak kalimat yang akan kita soroti, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, kenapa sampai Yesus harus berkata aku akan mendirikan jemaatku? Aku akan mendirikan jemaatku. Untuk apa Yesus mendirikan jemaatnya lagi? Bukankah sudah ada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah? Mengapa Yesus masih akan mendirikan jemaatku? Nah, ini menandai dan sekaligus menandaskan bahwa ketika Yesus mendirikan sebuah gereja, itu pasti ada tujuannya. Nah, sekarang saya izinkan saya bertanya kepada para founder gereja, ya, khususnya untuk para pemimpin gereja yang ada di ruang Zoom meeting ini, ya, atau yang ada nonton di YouTube, ya, bagaimana sikap Anda atau bagaimana kondisi Anda sekarang, khususnya untuk Anda para founder, bagaimana Anda mengetahui ketika Anda mendirikan gereja yang Anda gembalakan sekarang, apa yang menjadi rencana Tuhan? Apa yang menjadi tujuan Tuhan ketika menolong Anda mendirikan gereja Anda? Atau kenapa Tuhan memakai Anda untuk kemudian menolong dia mendirikan gerejanya? Satu hal, Tuhan pasti punya tujuan. Dan Tuhan berbicara di hati Anda masing-masing, dan saya otomatis tidak bisa menghakimi benar salahnya. Tapi satu hal, ketika engkau bisa menangkap tujuan Tuhan ketika gereja itu didirikan, maka Anda mencapai tujuan itu. Nah, kemudian pertanyaan yang lain atau hal lain yang saya ingin tanyakan. Oke, Anda sudah mendirikan gereja itu, atau oke lah, founder gereja Anda sudah mendirikan gereja itu. Sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah selesai dari masa pandemi dan memasuki masa endemik atau kita memasuki yang dinamakan kenormalan baru, ya, kira-kira apa yang menjadi tujuan Tuhan? Karena kita tahu tidak sedikit pemimpin-pemimpin gereja juga yang menjadi atau yang boleh dikatakan pulang ke rumah Bapa selama masa pandemi. Kenapa Anda dan saya bisa lolos? Puji Tuhan sampai hari ini ya, atas perlindungan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya. Sampai hari ini saya belum terkena COVID. Nah, mungkin hari-hari ke depan atau tahun-tahun ke depan saya akan mengalami itu, ya whatever, kehendak Tuhan saja yang terjadi. Tetapi sampai hari ini, walaupun sebenarnya dari kecil
Saya mengakui bahwa kalau saya lolos daripada kena COVID selama masa pandemi ini bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena perlindungan Tuhan untuk saya. Karena apa? Dari kecil saya sudah divonis dokter memiliki imun yang rendah. Ya, memiliki imun yang rendah. Makanya 2 atau 3 bulan, saya tidak ingat persis ya, 2-3 bulan pertama masa pandemi itu, di mana kita semua hidup dalam ketakutan, takut tertular dan sebagainya, saya mendekat di pagar rumah saja saya takut. Saya harus amati dulu ada orang tidak, dan itu pun saya tunggu sampai 2-3 menit. Kalau ada orang lewat saya tunggu dulu 2-3 menit, kemudian baru saya keluar sampai ke dekat pagar. Saking ketakutannya, karena tahu saya ini memiliki kelemahan di masalah imunitas tubuh gitu. Tapi kalau saya bisa lolos, saya yakin itu karena perlindungan Tuhan yang sempurna atas diriku. Nah, tapi kalau saya sampai saat ini bisa bertahan, kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin gereja masih bisa bertahan sampai hari ini, mari coba ya, coba renungkan apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan. Bukankah Dia mengizinkan kita untuk memasuki kenormalan baru ini? Apakah itu tidak berarti Tuhan memiliki tujuannya supaya gereja Tuhan yang didirikan oleh founder gereja kita itu bisa kita lanjutkan? Ya, itu yang menjadi permasalahannya. Nah, karena itu kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita berhenti pada slide ini pada minggu yang lalu. Kok bukan pada minggu yang lalu? Pada bulan yang lalu. Ya, pada bulan yang lalu. Kita berhenti sampai di sini. Ya, kita berhenti sampai di slide ini. Pemimpin gereja dan industri sebenarnya 5.0 ya di sini. 5.0 bukan 3.0 tapi 5.0. Ya, sampai di mana ke penguasaan akun dan aplikasi Anda? Ya, banyak gereja walaupun sekarang sudah masa endemi, tetapi masih saja melakukan kegiatan ibadah secara hybrid. Hybrid itu online ada, offline ada. Orang yang ibadah di gereja ada, yang ibadah melalui Zoom, yang melalui YouTube itu tetap ada. Bahkan gereja kami di IFJF Manado ditambah lagi satu. Zoom itu diibadah untuk jam 9, untuk ibadah jam 11 itu lewat FB, ibadah hybrid. Nah, adakah batas-batas penggunaan online bagi pelayanan? Saya sebenarnya di Manado di sini ini sudah mendapatkan tantangan dari salah satu produser siaran televisi nasional itu untuk mengadakan gereja online di tahun 2017 atau 2018 sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi. Tapi saya belum ketemu dengan sponsor yang bisa secara kuat mendukung untuk pelayanan ini. Ya. Lalu kemudian, sudahkah Anda sebagai pemimpin gereja memiliki akun YouTube? Ya. Sudah belum? Dan kalau Anda sebagai seorang gembala, berapa video khotbah yang Anda sudah posting? Itu permasalahannya. Di industri 5.0 sekarang. Bisakah Anda memaksimalkan pemakaian multimedia dalam pelayanan ibadah minggu atau ibadah raya? Ya. Berapa di antara Anda, gereja Anda ketika masa pandemi tetap melakukan ibadah offline secara diam-diam? Maksudnya diam-diam tidak diketahui oleh pemerintah. Karena waktu itu kan ada larangan pertemuan berkumpul. Jadi Anda melakukannya secara diam-diam. Jangankan oleh presiden, jangankan oleh gubernur, oleh RT RW pun Anda lakukannya secara sembunyi-sembunyi. Ya, siapkan Anda menjadi pemimpin gereja online. Itu pada masa tahun untuk maksud saya untuk gereja-gereja tertentu yang agak sedikit tidak mengikuti perkembangan teknologi.
Tapi untuk gereja-gereja yang mengikuti perkembangan teknologi, siapkah Anda memiliki atau memimpin gereja yang digital, gereja digital? Ya, sudahkah gereja Anda punya aplikasi? Oke. Kalau website mungkin sebagian besar gereja kita sudah punya website dan beberapa gereja lokal bahkan sudah punya website tersendiri atau Linktree. Ya, itu tantangan gereja dari industri 4.0 maupun 5.0 itu tantangannya di situ. Ya, itu yang kita sudah pelajari pada bulan yang lalu. Mari sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Kita lihat sekarang tantangan alih generasi. Kalau Anda perhatikan gereja Anda, khususnya untuk gereja-gereja yang anggota jemaatnya rata-rata di atas 150 orang, itu rata-rata generasi yang ada dalam gereja Anda itu ada beberapa generasi. Ya, setiap generasi pasti ada masanya dan pasti pula ada ciri khas yang dibawa oleh generasi tersebut. Kepemimpinan gereja hari ini umumnya beranggotakan para pemimpin dan para anggota gereja dari 3 generasi yang berbeda. Yaitu pertama generasi X atau yang disebut dengan generasi baby boomers. Yaitu generasi yang dilahirkan pasca Perang Dunia Kedua. Ciri khas banyak mengalami konflik keluarga, rada kolot, namun sudah mulai melek teknologi. Nah, saya termasuk generasi X ini, generasi baby boomers. Ya, saya termasuk di ini karena saya kelahiran 1965. Ya, generasi baby boomers. Saya ngerti, tapi kalau mau disuruh kerja yang lebih daripada pembuatan PowerPoint, itu saya harus melibatkan, ya namanya pemimpin ya, saya harus melibatkan orang-orang yang memang betul-betul lebih mengerti sampai kepada teknis operasionalnya untuk orang-orang yang jago-jago di multimedia. Saya libatkan mereka. Mereka asik dalam membuat membuat konten-konten saya lebih menarik, sementara itu saya membuat isi kontennya. Oke. Saya bersama-sama dengan Hodegio Institute itu ada memiliki YouTube, ada memiliki podcast. Akun YouTube dan podcast. Anda bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran leadership dari situ. Ya, Anda boleh catat ya, ada Hodegio Institute. Anda boleh cari di YouTube ada, di podcast ada. Hodegio Institute. Anda akan menemukan beberapa, walaupun saya katakan saya belum terlalu banyak membuatnya karena rasa-rasanya saya punya sifat atau karakter saya kurang begitu cocok untuk yang begitu-begitu. Tapi mau tidak mau saya harus ikut. Ya. Makanya dikatakan generasi kami itu melek teknologi, sudah mulai terbuka mata teknologi tapi belum bisa maksimal semaksimal anak muda sekarang. Ya, itu lapisan pertama yang ada di gereja, di anggota gereja Anda, di para pemimpin gereja Anda. Dan ini minta maaf, rata-rata pemimpin puncak di gereja masing-masing itu rata-rata masih di generasi X. Itu. Tetapi di gereja itu bukan cuma ada diisi oleh generasi X. Generasi X ini mungkin tinggal segelintir yang mungkin ada di pucuk pimpinan atau yang berada di pemimpin tertinggi di high leader level. Ya. Tapi di generasi yang berikutnya ada generasi Y yang ada juga di kepemimpinan gereja dan keanggotaan gereja. Generasi Y itu disebut juga generasi milenial karena dilahirkan ketika dunia memasuki milenial baru. Ciri khasnya terlahir di saat perkembangan industri digital, mahir dalam penguasaan teknologi, namun agak individual. Ini rata-rata pemimpin level kedua dari gereja Anda ini adalah dikuasai oleh generasi Y. Mungkin Anda tempatkan
anggota dari generasi generasi Y ini untuk mungkin jadi koordinator multimedia di gereja Anda. Tapi generasi Y ini juga bukan satu-satunya, karena di bawah mereka masih ada generasi generasi Z yang disebut juga generasi net, karena lebih mementingkan hubungan, multitasking, dan juga multi talent. Dan di sini saya boleh berani mengatakan secara diam-diam seringkali generasi Z menganggap kami generasi X, generasi baby boomers itu sebagai generasi kolot. Sering dikatakan, pastor mah nggak nyambung. Ya, pastor mah nggak nyambung. Nah, karena itu di gereja saya di Hodegio Institute, ya saya mengambil sikap ketika bertemu dengan mereka, saya minta dulu mereka punya pendapat. Gitu. Kalau saya belum ngerti, ya apa boleh buat, saya cari ngerti dulu. Saya cari ngerti dulu. Sorry. Karena saya sadar, nggak bisa saya hadapi ini. Saya dari generasi yang lain. Saya mau saja ikut perkembangan teknologi. Bagaimana membuat aplikasi-aplikasi digital. Ya, bukan hanya sekedar Anda itu bisa memakai Facebook, bisa memakai Instagram, bukan sekedar itu. Ya, bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana Anda mulai memasuki dalam dunia digital. Itu ya yang lebih lengkap. Misalnya bagaimana Anda membuat link tree. Ya, itu Anda bisa membuat company profile atau mungkin company profile dari gereja Anda. Atau bisa juga Anda membuat personal profile Anda. Ya. Saya baru-baru diminta untuk bisa, waktu saya minta maaf ya, kalau Anda perhatikan di foto video saya di Zoom, ya, itu ada tertulis Unsrat. Karena baru-baru saya mendapatkan anugerah Tuhan, tanpa saya duga, tanpa saya mimpikan, tanpa saya rencanakan, saya diundang untuk menjadi pengajar wirausaha merdeka sebagai dosen praktisi. Nah, mereka meminta company profile. Saya awalnya kebingungan. Saya langsung ke bagian multimedia Hodegio Institute. Coba, apa bedanya company profile dengan CV? Oh, mereka terangkan. Oke, kalau begitu, saya berikan CV Anda yang terjemahkan ke dalam kompro, ya, bukan kompro, ke dalam personal profile saya. Sudah. Hasilnya, kayak begini tuh yang dimaksud dengan personal profile. Aduh, kalau ngomong dari tadi saya tahu, saya bisa bikin sendiri. Ya, setelah lihat hasil, setelah lihat hasil baru saya bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena yang lebih mengerti itu generasi di bawah saya, baik itu generasi milenial maupun generasi net. Nah, di bawah mereka sebenarnya juga masih ada generasi alfa. Ya, tapi rata-rata generasi alfa itu adalah generasi yang ada di kids Anda, yang ada di ruang-ruang sekolah minggu gereja Anda. Itu rata-rata generasi alfa saat ini. Sebentar lagi, ya, tidak sampai 10 tahun lagi, mungkin mereka akan masuk dalam jajaran tim kepemimpinan gereja Anda. Nah, apakah Anda siap sebagai pemimpin yang mungkin Anda ada di generasi baby boomers atau mungkin Anda sekarang ada di generasi milenial? Siapkah Anda untuk menghadapi tantangan pengalihan tongkat estafet generasi di gereja Anda? Siap nggak? Ini sekali lagi, ini tantangan gereja apostolik profetik masa kini. Bagaimana Anda mempersiapkan pemimpin baru? Ya, saat ini saya sedang mempersiapkan diri saya untuk pensiun. Bukan pensiun dari pendeta secara keseluruhan, tetapi ada bidang tugas pelayanan saya yang saya akan siapkan untuk pemimpin generasi di bawah saya. Ya,
pemimpin yang umurnya 5, 6 atau 7 tahun di bawah saya akan mengalihkan kepemimpinan di gereja itu kepada mereka. Saya mulai mengalihkan. Walaupun di gereja kami, gereja IFJF itu pensiun umur 70 tahun. Tetapi saya mulai mempersiapkan pemimpin baru. Ada ahli generasi. Ada ahli generasi. Walaupun di gereja saya bukan seorang gembala. Tetapi saya menyadari bahwa pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin. Jadi saya sementara mempersiapkan, mudah-mudahan awal Oktober itu sudah terserahkan dan saya akan pensiun dari bidang pelayanan itu, dari bidang pelayanan care group atau pelayanan komsel. Ya, saya akan alihkan itu. Gitu. Di gereja saya masih pegang departemen pastoral di gereja saya, di gereja IFJF Manado, departemen pastoral. Dan itu pun saya mulai akan mempersiapkan orang dari generasi baru untuk siap menggantikan saya. Itu. Karena sekali lagi generasi alih generasi ini merupakan tantangan bagi kepemimpinan sekarang. Dan Anda sebagai pemimpin yang ada di atas, Anda harus tahu bahwa sebenarnya ya, Anda perlu mempersiapkan pemimpin sebelum Tuhan memanggil Anda kembali kepadanya. Karena saya yakin dan pasti Anda tidak mau ketika Anda di surga sana, Anda melihat ke bumi ini, gereja Anda kacau. Saya yakin dalam hati kecil Anda tidak ada seperti itu. Anda mungkin boleh menghibur diri dengan mengatakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pelayanan gerejanya. Tapi mari perhatikan beberapa hamba-hamba Tuhan besar yang sudah kembali ke rumah Bapa. Apakah gerejanya sekarang masih berkembang seperti ketika mereka masih hidup? Ya, tidak usah saya sebutkan namanya, baik nama foundernya maupun nama denominasinya, nama sinodenya. Tapi Anda bisa melihat di sekitar Anda, gereja yang didirikan oleh foundernya itu begitu cepat perkembangannya, pertumbuhan gerejanya begitu cepat. Tapi begitu hamba Tuhan itu kembali ke rumah Bapa, mengalami kemunduran yang besar. Saya yakin Anda tidak mau gereja yang Anda pimpin kemudian mundur. Nah, karena itu mari selagi Anda masih bisa produktif, selama Anda masih energik, Anda bisa mulai mempersiapkan pemimpin baru dan berikan kesempatan kepada mereka untuk belajar memikul tanggung jawab, untuk belajar ambil tanggung jawab itu. Mumpung Anda masih produktif. Jangan nanti Anda sudah stroke atau mungkin tinggal bicaranya seperti itu baru Anda serahkan kepada pemimpin generasi baru Anda. Tidak. Selama Anda masih kuat, kalau perlu masih bisa sorry, maaf kata ya, masih bisa tinju orang, itu Anda siapkan orang baru. Ini sorry, jangan Anda terjemahkan secara harfiah ya. Maksud saya bukan tinju orang itu tinju secara fisik, tapi maksud saya adalah memang kekuatan Anda masih penuh. Ya, kekuatan Anda baik kekuatan otot-otot Anda maupun kekuatan otak Anda untuk berpikir itu masih sempurna. Siapkan pemimpin baru, siapkan generasi baru di bawah Anda. Nah, Yosua 24 ayat 14 dan 15 berkata, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Anda perhatikan, ini bukan hanya pesan Tuhan, pesan Yosua kepada umat Tuhan, bangsa Israel yang tua-tua yang segenerasi dengan dia saja. Tetapi ini dia juga berbicara kepada orang-orang generasi muda yang merupakan umat pilihan Allah juga. Lanjut ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini.
Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, menariknya ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, baik tua maupun muda, ya, semua generasi itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ya, di sini Yosua tampil sebagai pemimpin yang memang menantang generasi-generasi yang ada di umatnya, bangsa Israel. Teristimewa yang ditujukan itu kepada pemimpin-pemimpin generasi baru, generasi yang ada di bawahnya. Nah, masakan kita pemimpin-pemimpin gereja masa kini masih suka bercokol dengan jabatan kepemimpinan kita? Ya, oke lah. Kalau misalnya Anda berkata, lah saya kan masih kuat, saya belum pensiun. Oke, kenapa? Anda kan bisa jadikan mereka sebagai kawan sekerja Allah. Oke, angkat saja gembala pendamping Anda. Jangan sekedar memberikan kepadanya gelar pendeta muda, pendeta pembantu, pendeta apalah segala macam. Tetapi dudukkanlah dia di kursi kepemimpinan yang sejajar dengan Anda. Sejajar ya, saya katakan. Bukan di atas Anda. Sejajar dengan Anda. Sehingga ketika pemimpin yang Anda persiapkan itu melakukan kesalahan dalam pembuatan keputusan, Anda mungkin bisa mendelete keputusannya. Anda mungkin bisa menggagalkan keputusannya sambil Anda mengajarkan dia bagaimana keputusan yang baik itu. Anda masih bisa dampingi. Tapi coba Anda bayangkan kalau Anda tinggal ngomong, apa itu dikatakan oleh Pak Gembala? Pak, ulangi Pak Gembala. Pak, ulangi dong. Nggak jelas ngomongnya. Pak, dan ditunggu begitu baru Anda mempersiapkan pemimpin. Ya, ini tantangannya pada kepemimpinan sekarang. Nah, sejauh manakah pemimpin gereja pendahulu melibatkan dan mempercayakan pemimpin generasi baru melayani dan memimpin gereja? Mari jujur, banyak pemimpin gereja mengaku, saya sedang mempersiapkan pemimpin baru. Mana ini orang-orang ini? Apa jabatannya? Ya pendeta muda, ya pendeta pembantu. Ya cuma namanya pendeta muda, cuma namanya pendeta pembantu. Kalau dia macam-macam, mau dia bisa jatuhkan hubungan skorsing, mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Dan dan lagi, ya mereka nggak bisa mengambil keputusan. Di banyak gereja saya melihat PDM, PDP itu tidak bisa mengambil keputusan. Karena keputusan tertinggi ada di tangan gembala senior. Yang dimaksudkan di sini, Anda juga bisa melatih mereka untuk mereka mengambil tanggung jawab sendiri. Silakan mereka mengambil keputusan, mengambil langkah. Kalau Anda nilai salah, Anda masih bisa delete. Maaf ya jemaat, maaf, ini pemimpin ini baru sementara saya latih, maaf kalau dia salah mengambil keputusan. Dan saya sebagai gembala sidang, saya mengatakan bahwa ini keputusannya. Kalau memang dia salah, tetapi kalau memang keputusannya yang terbaik, ya berikan apresiasi. Ayo kita berikan tepuk tangan, kita berikan kemuliaan untuk nama Tuhan dengan apa yang dia sudah perbuat. Ya, seperti itu. Dan saya berani jamin kalau Anda mempersiapkan dia secara baik, di antara bulan Januari sampai bulan Desember, dia mengambil berapa puluh keputusan, pasti mungkin cuma 1 atau 2 keputusan yang Anda delete. Karena salah. Tidak semua. Ya, saya berani jamin, tidak semua keputusan itu Anda delete. Hanya 1-2, atau mungkin ya paling tinggi 10 keputusan yang Anda lihat itu keliru. Gitu. Tetapi kalau Anda curiga, aduh jangan-jangan nanti dia kudeta ke saya. Itu menandakan Anda itu pemimpin yang tidak berkembang. Ya, Anda sudah tidak mau lagi maju, Anda sudah tidak mau lagi belajar. Ya, pemimpin itu haruslah pemimpin yang senantiasa belajar. Ya, seperti ya saya saat ini tidak takut kalau misalnya kemudian saya mencapai usia pensiun. Ya, gereja kami pensiun 65 sampai 70 tahun sudah harus pensiun. Maksimal di 70 tahun. Ya, saya sekarang baru 58. Saya untuk kepemimpinan
Komsel saya akan serahkan sebelum akhir tahun ini, saya sudah serahkan kepada orang lain. Itu ya. Saya ada memiliki beberapa rangkap jabatan di gereja kami di IFJF Manado. Tapi satu saya akan serahkan kepada pemimpin yang sudah saya persiapkan. Trimester pertama di 2024 nanti juga ada jabatan yang kedua yang saya ingin serahkan kepada pemimpin baru yang saya sudah persiapkan lagi yang lain. Ya, seperti itu. Seperti itu. Pemimpin gereja itu harus berani mempersiapkan generasi baru. Nah, sikap pemimpin gereja dalam menghadapi tantangan. Satu, rumuskan kembali hakikat dan panggilan gereja. Dalam hal ini, sejauh manakah generasi muda gereja memahami pengakuan engkaulah Mesias yang dalam pembacaan Alkitab di pertama tadi, ya. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, dalam bahasa yang mereka mudah pahami. Yang kedua, sejauh manakah para pemimpin gereja dapat menangkap panggilan Allah yang progresif dan berkesinambungan bagi gereja. Anda boleh berkata, oh gereja kami itu didirikan luar biasa oleh founder gereja kami. Lalu datang generasi muda, oh kami ngusulin gini. Oh iya betul, itu usulan bagus. Tapi founder gereja kami nggak pernah ngajarin. Bukan itu. Perhatikan, Tuhan itu adalah Tuhan pelbagai generasi. Bukan hanya pada satu generasi. Oke lah, dia bekerja dengan rumusan, dengan formulasi, dengan metodologi waktu gereja itu didirikan. Karena metodologi pertumbuhan gereja yang Tuhan pakai itu relevan untuk generasi pada waktu itu. Tetapi bagi generasi muda sekarang, bagi generasi Z, generasi Alpha, Tuhan mungkin akan berbicara dengan dengan bahasa berbeda. Karena apa? Karena metodologi mereka sudah berbeda. Ya, 2 bulan lalu saya tampil sebagai dosen penguji skripsi di sebuah sekolah tinggi agama Kristen di Kota Manado. Ya, saya menguji 7 orang, hanya 2 yang lulus murni di tangan saya. Gara-gara apa? Salah dalam metodologi penelitian. Oke, saya mengukur metodologi penelitian berdasarkan metodologi penelitian yang berlaku secara universal di Indonesia hari ini. Mungkin di generasi mahasiswa yang saya uji kemarin, ketika mereka tampil sebagai dosen, mereka melihat ada perubahan baru dan itu akan menjadi aturan baru. Silakan go ahead. Karena itu masamu. Dan puji Tuhan, itu Anda berlakukan kalau saya sudah pensiun. Ya, tetapi karena sekarang hari ini metodologinya seperti ini, pakai dulu itu. Pakai itu dulu. Ya, yang ketiga, mampukah gereja dapat mengomunikasikan panggilan Allah yang progresif dan berkesinambungan bagi gereja itu kepada generasi muda, sehingga generasi muda ini juga dapat berantusias dan semangat dalam mewujudkan panggilan gereja itu. Ini saja masih beberapa, walaupun pandemi COVID-19 baru saja berakhir, tapi masih ada saja pemimpin gereja yang masih anti dengan gereja online. Nah, bagaimana dengan gereja digital? Ya, televisi nasional yang konvensional saja sudah beralih dari televisi analog kepada televisi digital. Nah, gereja masih pakai gereja online yang analog. Ya, mari coba kita berpikir. Saya yakin nanti kemudian gereja-gereja akan tidak lagi memakai Zoom untuk ibadah online-nya. Sudah pakai aplikasi. Sudah pakai aplikasi digital. Ya. Gereja kami, gereja IFJF waktu waktu IFJF conference tahun yang lalu dan tahun ini itu melakukan hybrid.
Tapi yang menariknya, saya ikut online selama 2 tahun ini. Ya, online itu ada online YouTube, tapi ada juga online avatar. Ya, ada juga pakai avatar. Oke, sejauh manakah pengaruh industri 4 or 5.0 dalam pelayanan gereja? Respon pemimpin gereja terhadap kehadiran industri 4.0 saja akan turut menentukan arah gereja hari ini. Apalagi kalau Anda sudah masuk pada industri uh, uh, 5.0. Sekarang memang industri 5.0 itu belum terlalu terasa, tetapi yang sudah mulai terasa itu society 5.0, 5.0. Ya, mau tidak mau pemimpin gereja harus latah dalam menyebutkan society 5.0. Apa bedanya dengan industri 4.0? Sudah harus bisa latah untuk mengucapkannya. Oke, ini tantangan gereja apostolik profetik masa kini. Ya, sekali lagi, apostolik profetik ini bukan hanya bicara kejadian sampai wahyu, tapi bagaimana dengan perkembangan saat ini? Apa yang Tuhan bilang sehubungan dengan perkembangan yang sedang terjadi? Nah, mau tidak mau, diakui ataupun tidak, sama seperti pasar dunia mulai berubah dari pasar tradisional ke pasar online, kondisi jemaat juga sedang mengalami perubahan diri jemaat yang rela terikat dengan tradisi-tradisi ke gereja praktis dan bila perlu berbasis aplikasi. Ya, oke. Mungkin mungkin sekarang Anda sebagai pemimpin gereja masih kurang hati kalau lihat jemaat tidak bawa persembahan. Ya, mereka tidak ngisi persembahan di kantong persembahan. Baik itu yang diedarkan maupun cuma yang ada di pintu belakang gereja. Ya, kenapa? Karena zaman sekarang sudah persembahan juga diberikan dengan aplikasi. Ya, bukan cuma pada mobile banking, tapi pada aplikasi. Banyak jemaat sudah tidak pakai lagi m-banking, apalagi cash. Nggak ada. Mereka tinggal pakai apa OVO, OYO, tinggal scan barcode, sudah isi berapa nominal persembahan, prak, selesai. Apakah gereja Anda siap? Nah, inilah kerinduan terpendam generasi muda, baik itu milenial maupun net. Gereja masa kini yang sering menjadi masalah dengan pemimpin gereja yang masih generasi baby boomers, seperti saya. Ya, seperti saya. Nah, bagaimana Anda memposisikan pemimpin generasi baru secara akurat dalam kepemimpinan gereja? Anda perhatikan ini. Kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap potensi, kapasitas, kapabilitas, dan integritas pemimpin generasi baru adalah masalah yang sering dijumpai pada berbagai lini kepemimpinan, tidak terkecuali dalam kepemimpinan gereja. Masih banyak pemimpin gereja yang takut kalau anak-anak muda tampil. Ya, alasannya sederhana, mereka itu belum makan banyak asam garam. Tapi pemimpin gerejanya lupa. Oke, ya, generasi muda akan berkata, oke, Pak Pendeta, kami memang belum punya pengalaman makan asam garam. Tapi Pak Pendeta sudah tidak ikut kemajuan teknologi saat ini. Itu mah jadul. Itu mah udah lewat teknologinya. Gitu. Ya, saat ini saja untuk saya sekarang laptop saya ini masih pakai flash disk. Ya, karena laptop saya pribadi ini sudah 12 tahun saya pegang. Belum pernah rusak parah karena saya punya sikap setiap tahun rusak atau tidak rusak, ada keluhan ataupun tidak ada keluhan, saya tetap servis berkala setiap tahun, selalu diservis laptop saya. Ya,
Jadi kalau kemudian saya masih bertanya kepada anak-anak milenial saya, tolong dong, mana flash disknya kamu? Mereka ketawa. Pak, sudah saja Pak. Pak punya ini kirim saja lewat WA. Coba ya, karena laptop mereka nggak pakai lagi flash disk. Apalagi masih pakai ini apa CD-ROM, tar laku. Oke, saatnya pemuda bangkit. Buktikan dirimu sebagai generasi milenial atau generasi net, tapi mampu memimpin gereja dengan kualitas yang sama dengan generasi baby boomers. Tapi ingat, tapi ingat, ya, Tuhan juga mengajarkan untuk tetap tunduk pada otoritas. PL dan PB mengajarkan setiap pemimpin dari generasi yang di bawah itu harus tetap menghormati pemimpin yang ada di atasnya. Ya, Anda boleh sama-sama pemimpin dengan gembala Anda, tapi Anda tetap harus hormati karena dia itu adalah orang pilihan Tuhan untuk gerejamu. Oke? Nah, pemimpin gereja hari ini sudah saatnya menjadi mentor bagi pemimpin generasi baru. Nah, karena itu kepemimpinan apostolik profetik itu adalah solusi yang memersatukan. Ya, ini saya sedikit memberikan kepada Anda sedikit saja pengertian kepemimpinan apostolik profetik. Secara sederhana, kepemimpinan profetik apostolik profetik ialah kepemimpinan yang dipimpin oleh lebih dari satu orang, yaitu orang yang dengan jawatan rasul dan orang dengan jawatan nabi. Jadi kepemimpinan apostolik profetik itu menurut Peter Wagner itu dipimpin oleh kepemimpinan jamak. Nah, kepemimpinan apostolik profetik memastikan kepemimpinan plural, lebih dari satu orang, di mana keputusan akhir diletakkan pada keputusan Roh Kudus yang diperoleh melalui doa bersama. Tidak cukup doa bersama di gereja, diadakan doa semalam suntuk. Tidak cukup doa semalam suntuk, diadakan doa puasa. Tidak cukup doa puasa sehari, diadakan doa puasa 3 hari, 1 minggu, puasa Daniel, puasa Esther, atau apapun jenisnya. Atau mau puasa Tuhan Yesus 40 hari, 40 malam, terserah. Ya. Nah, rada mirip dengan Presbyterian. Yang membedakannya hanya keputusan akhir Presbyterian ada pada suara terbanyak, yaitu para presbiter, suara para presbiter. Agak mirip. Tetapi kalau di tim kepemimpinan apostol profetik, itu keputusan itu diambil, keputusan akhir itu bukan diambil kepada dari para apostol atau para profetik, bukan. Tetapi pada suara Roh Kudus. Yang didapat dari mana? Yang didapat dari doa bersama. Kepemimpinan apostolik profetik memastikan setiap pemimpin punya kepekaan terhadap suara dan kehendak Roh Kudus melalui pembuktian dalam pelayanan sehari-hari. Nah, ciri-ciri kepemimpinan apostolik, ya, kepemimpinan plural, tidak mementingkan struktur organisasi atau jabatan. Masalah yang sampai ke apostolik profetik hanyalah masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan para gembala pada jemaat lokal maupun tingkat yang di bawahnya. Nah, kepemimpinan apostolik profetik memastikan pelayanan gereja berdampak ke dunia sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan seterusnya. Oke, saya lewat saja ini, nanti kemudian materi saya ini sudah ada kepada Ibu Ayu. Nanti kalau yang berminat mendapatkan materi PowerPoint-nya, silakan boleh menghubungi Ibu Ayu untuk bisa dikirim melalui WA. Atau terserah, kalau Ibu Ayu merasa penting juga untuk posting di grup FEF, kok FEF? FWF. Ya, silakan. Oke, kepemimpinan apostolik profetik sebagai alternatif. Kepemimpinan apostolik profetik memang bukan segala-galanya dalam kepemimpinan gereja lokal. Ini tolong digarisbawahi ini ya. Namun dapat diperhitungkan sebagai salah satu alternatif. Nah, karena itu saya khusus untuk gereja-gereja yang kepemimpinannya sinodal, saya serahkan ini kepada keputusan sinode Anda. Tetapi kalau
di dalam gereja Anda itu juga memberikan kebebasan kepada gereja lokal atau diberikan kebebasan sampai kepada tingkat wilayah untuk menentukan bagaimana pola kepemimpinan di gereja Anda, ya ini salah satu yang bisa Anda terapkan. Kepemimpinan apostolik profetik menjamin pelibatan sebanyak mungkin orang berdasarkan pembuktian kedekatan hubungan dengan Tuhan, kualitas pelayanan, dan sejumlah kompetensi diri lainnya. Oke, kira-kira sampai di situ materi yang saya bisa berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Waktu untuk melihat di YouTube, Anda boleh belajar kembali, dan sekali lagi materi PowerPoint saya sudah berikan kepada Ibu Ayu. Mungkin Ibu Ayu bisa dimintakan tolong untuk Anda yang berminat saja, kalau saya boleh mengusulkan, karena kan tidak semua juga peserta atau anggota dari FWF ini pendeta, atau tidak semuanya. Dan juga saya yakin tidak semua juga pendeta merasa butuh dengan materi yang saya sampaikan ini. Tapi mudah-mudahan dengan 2 sesi yang saya bisa berikan untuk 2 bulan berturut-turut ini, saya berharap itu akan dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Minimal, walaupun gereja Anda tetap tidak menyelenggarakan kepemimpinan apostolik profetik, tetapi mungkin prinsip-prinsipnya Anda mulai bisa terapkan di dalam kepemimpinan gereja Anda. Nah, untuk itu kita akan berdoa dulu. Saya ingin memberkati setiap Anda pemimpin-pemimpin gereja yang ada mengikuti siaran ini baik Zoom maupun YouTube. Silakan Anda boleh taruh tangan kanan Anda di dada dan kita akan berdoa. Saya akan memberkati Anda. Bapak, secara khusus hamba memberkati untuk rekan-rekan pemimpin gereja yang ada dalam keluarga FWF ini, Tuhan. Tuhan, aku berdoa memberkati pelayanan mereka, ya Tuhan. Engkau akan anugerahkan penyertaan-Mu, pengurapan-Mu, bahkan juga ya Tuhan, pengurapan apostolik profetik ini tetap ada dalam kehidupan teman-temanku ini, Tuhan, sehingga mereka boleh tetap berdiri memimpin gereja mereka dengan penuh keberanian, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelamatkan kepemimpinan mereka untuk boleh finishing well, finishing strong ya Tuhan dalam kepemimpinan mereka. Bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi karena tangan Tuhan yang kuat menyertai pelayanan mereka ya Tuhan. Bahkan ketika mereka berhadapan dengan generasi-generasi baru yang ada di bawah mereka, Roh Kudus akan memimpin mereka untuk selalu mendapatkan hikmat yang terbaik. Sehingga pemimpin-pemimpin yang ada di bawah mereka boleh juga berpartisipasi di dalam pengurapan Tuhan. Engkau pun akan memakai mereka untuk membangun tubuh Kristus yang Tuhan telah bangun melalui gereja-gereja yang ada. Dan gereja-gereja yang ada boleh mendapatkan kemanfaatan dari hadirnya pemimpin-pemimpin gereja yang baru, generasi milenial, generasi net, generasi alfa ya Tuhan, dan Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, dan untuk jemaat sebagai anggota FWF ini Tuhan, pasti juga ya Tuhan, mereka akan mendapatkan pengurapan sebagai pemimpin, sehingga mereka pun suatu saat boleh terlibat dalam kepemimpinan di gereja lokal mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.